Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Karena saya tidak selalu merasa bahwa kita semua itu berbeda gitu. Kita semua itu sama gitu. Yang beda kan cuma takwa. Kenapa kamu mementingkan hidup kamu daripada hidup orang Gaza? Kenapa kamu merasa nyawa kamu lebih berharga daripada nyawa orang-orang Gaza? Gitu. Semuanya harus kena. Kalau kalian tidak mau membela keadilan, karena kalian tidak mau memperjuangkan keadilan, ya semuanya harus kena. Kalian membiarkan diri kalian dimanfaatkan untuk kejahatan lewat uang kertas, maka kalian sendiri harus mengambil akibatnya. Dan sekali lagi, siapapun yang selamat dari bencana itu tegakkanlah keadilan, tegakkanlah Quran, perjuangkan keadilan. Jangan biarkan diri kalian itu dimanfaatkan untuk kejahatan. Lebih baik berperang seumur hidup daripada kalian membiayai orang untuk membantai anak kecil. Lebih baik kalian berperang seumur hidup daripada kalian membiayai orang lain untuk membantai anak kecil. Saya ulangi lagi, lebih baik kalian berperang seumur hidup daripada kalian membiayai orang lain untuk membantai anak kecil. Ya, wallahu alam. Meskipun sebenarnya itu akan terjadi sebenarnya. Kan peperangan kalau dalam kita kan Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi kan juga kan sama-sama berperang kan, menegakkan keadilan. Dan itulah yang benar, menegakkan keadilan itu itulah yang benar, daripada membiarkan manusia-manusia jahat itu memanfaatkan kamu untuk diri mereka sendiri. Oh iya, ada ini yang mau jelaskan sebenarnya. Menarik sebenarnya dijelaskan ini. Ini sebuah ayat Al-Quran ya, sebuah ayat Al-Quran yang paling dibenci oleh Zionis. Dan 1% elit itu, 1% gak sih itu elit sih, atau juga berapa persen, sedikit lah mereka itu. Ya kalau digencet mati juga tuh mereka. Makanya kalian harus paham sebenarnya kenapa kalau mereka memang punya kekuatan yang maha dahsyat gitu kan. Kenapa misalnya Yahoo masih coba cari-cari perhatian publik gitu, masih coba buat menggelontorkan sekian dana, sekian triliun untuk mengatakan bahwa Zionis itu bagus, Israel itu bagus. Kan Delines ya kayaknya, Delines nggak sih, saya lupa namanya, yang menunjukkan bahwa Israel itu kota Israelnya itu bagus gitu. Kenapa coba mereka masih memperjuangkan nama baik diri mereka sendiri gitu, membentuk opini? Jawabannya cuma satu, supaya kalian tuh nggak sadar. Kalau kalian nggak sadar, kalian tidur terus dan membiarkan diri kalian terus dimanfaatkan, ya itu yang mereka inginkan. Makanya saya ingin membalik itu gitu. Apa tuh? Jadi kalian tuh sadar ujungnya itu adalah bersatu untuk memerangi mereka. Makanya saya minta ini terjadi karena ini yang mereka takuti. Ini kalian harus tahu, yang mereka takuti itu adalah rakyat dunia itu bersatu memerangi mereka. Itulah kenapa mereka memoles citranya, karena mereka nggak bisa membunuh seluruh populasi. Yang mereka bisa lakukan itu adalah membunuh sebagian seluruh populasi. Jadi ya, ini salah satu ayat Al-Quran yang paling mereka benci pasti, karena berarti ini salah satu, ini bukan satu ayat ya, berarti sebagian, sepenggal dalam sebuah ayat berapa ya, yang akhirnya membuat bumi itu betul-betul seperti terjadi seperti ayat yang itu gitu, yang Allah larang itu. Ayat apa itu? Itu ada di surah Al-Hasyr ayat 7. Sepenggal ayatnya itu adalah tentang harta rampasan perang ya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi ini perintah Allah ya, Allah itu sudah memerintahkan dalam Al-Quran supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Jadi peredaran harta atau profit dari seluruh dunia itu nggak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Ini sudah perintah larangan dari Allah dalam Al-Quran. Kenapa Allah melarang itu terjadi? Coba tebak. Ya seperti ini. Kalian menganggap manusia itu
sesuatu yang boleh diinjak-injak gitu. Ketika manusia hanya dianggap sebagai bahan atau alat, nilai manusia sesungguhnya itu hilang, apa gitu, ketulusan, kejujuran. Nah itulah wujud paling tingginya itu keadilan gitu. Nah inilah yang keadilan inilah justru yang diambil oleh para orang-orang kaya jahat ya, meskipun nggak semua orang kaya jahat ya, tapi orang-orang kaya jahat yang 1% itu, yang elit di atas elit itu, yang sedang mengontrol bumi sekarang ini, dan mereka sedang ya entahlah. Makanya Allah dalam Al-Quran itu melarang itu, meskipun sekarang mereka melakukan itu. Jadi harta hanya beredar di antara mereka, dan ini sebuah larangan dalam Al-Quran. Maka harta itu nggak boleh beredar hanya di antara orang kaya, karena Allah tidak ingin kamu saling menindis. Allah tidak ingin kamu saling menzalimi satu sama lain karena harta. Karena Allah bilang harta Allah yang Allah sediakan surga itu lebih dari dunia ini gitu. Makanya Allah bilang jangan sampai harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu, tapi Allah mau kamu saling menyayangi. Manusia itu harus saling menyayangi. Karena kalau kalian biarkan harta beredar di antara orang-orang kaya saja, maka timbul penindasan, timbul kezaliman. Nah itulah sesuatu yang Allah benci. Allah mengatakan itu adalah sebuah pengrusakan ketika kamu melakukan penindasan terhadap sesuatu yang lemah. Karena bahkan Allah bilang celaka orang sholat karena enggan memberikan bantuan. Siapa yang memberikan bantuan? Kan orang-orang lemah pasti. Orang yang membutuhkan bantuan pasti orang-orang lemah. Nah Allah bilang jangan sampai harta itu hanya berada di orang-orang kaya gitu. Makanya ya gitulah, Allah itu menurut Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada manusia gitu, supaya kamu itu menjadikan bumi itu agar kamu saling tolong menolong dalam sesuatu yang telah Allah ridhoi. Itulah kebaikan, itulah keadilan. Jadi adanya orang miskin itu bukan beban, adanya orang miskin itu untuk dibantu, untuk saling menyayangi, supaya kamu dapat hadiah lebih besar di surga nanti, yang nikmatnya itu lebih daripada sesuatu yang kamu dapatkan dengan harta yang kamu miliki saat ini. Ya kurang lebih begitu. Jadi memang mereka sangat membenci Al-Quran ya. Mungkin itu kenapa mereka menghapus sejarah Islam gitu. Karena mereka tahu satu-satunya sejarah Islam yang paling mengerikan dan tidak sesuai dengan logika mereka adalah tentang Perang Badar gitu, bahwa umat Islam itu jangan harus dipermasalahkan orang umat Islam itu, karena biarpun jumlahnya sedikit mereka bisa membantai jumlah pasukan yang besar meskipun jumlah mereka sedikitnya. Itulah Perang Badar. Ini salah satu kenapa mereka menghapus sejarah Islam dalam sejarah dunia ya, karena mereka tidak ingin kita tahu bahwa kekuatan umat Islam itu kuat, sangat kuat berdasarkan bukti sejarah. Tapi kita orang Islam tahu bahwa kita harus membaca hadis Rasulullah SAW. Maka kita pasti tahu tentang Perang Badar, tentang bagaimana Allah memenangkan pasukan umat Muslim yang jumlahnya itu cuman ya 300 orang, sepertiga dari jumlah pasukan lawan. Bayangkan 1:3 gitu. Yang menang itu yang satu tadi itu, padahal yang 3 itu lebih besar, 300 lawan 1000. Allah. Jadi sekali lagi yang mereka takuti, kenapa mereka masih memoles citra mereka, karena mereka takut mereka diperangi oleh seluruh rakyat dunia. Maka seluruh rakyat dunia harus bersatu untuk memerangi mereka. Karena itulah yang mereka cegah. Yang mereka cegah itu. Maka kalian harus tahu siapa musuh kalian. Itulah Zionis dan pemerintah Amerika. Dan sebenarnya tentara itu masih bisa dilobi. Ingat, tentara itu masih bisa dilobi. Yang penting rakyat ini itu bersatu. Bahkan sebenarnya saya teringat ya. Jadi nggak apa-apa dong saya pakai itu ya Allah. Sebenarnya ini dari sebuah film, sebenarnya film India. Jadi dia bilang gitu kan, 10 orang punya senjata sedang berada di universitas, semua mahasiswa itu bersatu gitu. Dia bilang gini, kamu punya senjata, kamu mungkin bisa menembak 1-8 orang, tapi itu nggak akan pernah menghabisi kami semua gitu. Benar. Jadi mereka itu nggak pernah bisa menghabisi rakyat dunia,
Makanya mereka selalu memoles citranya sampai Palantir selesai. Kalau Palantir selesai, proyek terakhir Palantir kan sudah ada ya, proyek terakhirnya, kalau proyek terakhirnya selesai, nah selesai lah ya. Nanti kalau Palantir selesai, internet nggak ada berarti ya, karena tujuan mereka membuka internet itu demi data itu. Jadi kalau internet sudah nggak ada, berarti mereka akan membuat, mungkin internet kan masih ada, tapi akan dibuat terbatas. Kalau bukan dibuat terbatas berarti hanya untuk pemasukan data berarti mungkin, karena mereka akan mengontrol dunia itu seperti zaman Arto, zamannya Pak Arto, yang Petrus, penembakan misterius. Jadi nanti kalau ada kamu nanti punya anak gitu kan, anakmu tiba-tiba hilang, tinggal kembali ke surat kematian, kayaknya ada orang meninggal ya. Assalamualaikum. Ya mungkin untuk saat ini tapi saya ingin kita satu, mungkin lain kali ya, dan hari Kamis kalau saya nggak sakit. Wallahu alam.